Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dekwan ataupun Darmawan. Kali ini saya mencoba berpikir, istilahnya untuk apa ya? Intinya bagaimana memulai sesuatu. Bagaimana memulai sesuatu itu dalam artian kadang-kadang kita udah punya persiapan semuanya tapi belum memulai. Itu kasus permasalahan pertama. Yang kedua, kita tidak ada apa-apa sehingga tidak tahu bagaimana memulai, tapi niat udah ada. Apalagi misalnya yang ketiganya, ini kita mencoba berpikir untuk bisa jadi mengapa kita tidak pandai. Mikir pun nggak pernah, kayak mana mau pandai kan ya gitu. Istilahnya kembali yang ketiga tadi, setengah-setengah. Istilahnya setengah-setengah, persiapan udah ada baru setengah, kita belum memulainya. Itu apapun, umum. Nanti kita ambil satu contoh yang lebih spesifik. Ini untuk pertama dulu. Kita misalnya mau kita bahas dari yang pertama ya. Sudah lengkap semuanya, alat kadang sudah ada, persiapan sudah ada, ilmu pengetahuan sudah sedikit memadai, intinya udah ada persiapan tapi belum memulainya. Itu apa faktor yang belum kita bisa eksekusi? Kalau menurut saya, analisa pertama, momen. Belum ada waktu yang pas. Yang kedua, semangatnya masih kurang. Mau melakukan males. Mau melakukan nggak pede, misalnya mentalnya belum cukup. Oke, ini kita bahas yang pertama dulu. Sudah ada persiapan semuanya tapi tidak eksekusi. Oke, berarti kita ambil satu contoh apa ya? Kita mulai berpikir dari yang paling pertama. Misalnya seorang anak SD. Anak SD dia mau pergi kemana? Misalnya dia agak-agak takut. Susah ya, karena kita udah lama melewati masa-masa itu ya, nggak bayangannya udah kabur gitu ya. Oke lah. Untuk seusia kita yang mungkin 20-an, 30-an, misalnya 25. Kita ambil satu contoh yang gimana ya, mungkin menikah. Kok saya di sini alhamdulillah seiringnya video ini dibuat, saya sudah menikah 4 bulan atau 5 bulan yang lalu. Ada kawan-kawan semuanya udah ada, uang udah ada, pacar, biasanya calon udah ada, tapi belum menikah. Dari keluarga udah mendukung, pokoknya semuanya. Kita ngomong dari kehendak, mungkin belum dikehendaki sama yang maha menghendaki. Itu kembali lagi ke pribadi kita. Bukan yang maha mengkehendaki belum mengkehendaki, tapi yang dikasih untuk merencanakan belum membuat sebuah rencana. Bagaimana itu? Kembali lagi kita paradoks. Paradoks ada, kita balik lagi. Tuhan belum Allah belum memberi kita sebuah rencana sehingga kita belum merencanakan. Kan kembali lagi ke yang maha punyanya. Berarti kalau itu nggak ada pembicaraan yang mengenai hal-hal yang itu. Berarti kita intinya menunggu takdir. Ini bukan dari hal menunggu takdir. Dari rencana kita udah berencana. Istilahnya niatnya udah ada. Kalau dari takdir kita udah ditakdirkan, karena niat sudah ada, niat sudah betul-betul. Tapi cuman kadang belum terrepresentasikan. Kita belum memikirkan secara kesiapan mental, semangat melakukan,
dan sebagainya. Untuk dalam hal ini berarti solusinya kita harus meluangkan waktu untuk diri sendiri. Itu menurut saya kayak gitu. Meluangkan waktu untuk diri sendiri, menanyakan pada diri sendiri, berkomunikasi dengan diri sendiri, itu adalah hal yang sangat penting, itu kunci. Kalau kita kurang berkomunikasi dengan diri sendiri, istilahnya hanya berkomunikasi dengan diri setiap ada kejadian aja untuk kita mengambil keputusan, itu mungkin hanya spontanitas yang kadang-kadang ada hal yang kita lupa memikirkannya. Oke, seperti keharian saya, misalnya kita main catur, contohnya langsung kawan udah yang lawannya sudah melangkah, kita melangkah, lawan melangkah, kita melangkah. Kita lihat seorang profesional catur yang permainannya bertahan, dia berpikir dengan kok lama ya, padahal kan mudah cuma menggerakkannya, tapi pertimbangannya, intinya dia berkomunikasi di dalam dirinya dengan pikirannya, pertimbangannya untuk melangkah. Sudahkah Anda berbuat demikian? Bagi yang ini menikah, sudahkah Anda berkomunikasi dengan diri sendiri? Di situ nanti akan ada keputusan yang bijak. Keputusan artinya yang bijak, yang dihasilkan dari pertimbangan, bukan dari pemikiran sesaat. Kita ngobrol masalah ini, banyak yang perlu kita berbincangkan dengan diri sendiri. Itu saya tunggu komentar atau pertanyaan dari kawan-kawan saya setelah menonton video ini. Barangkali ada yang boleh jadi kalau memang kita bisa share, nanti kita duduk bincang bersama. Artinya kadang-kadang kita nggak ada kawan bicara. Maklum kalau saya berdomisili di Aceh, kita di Aceh ini mengapa agak kurang orang tentang kepercayaan diri. Istilahnya lebih cocoknya kita nggak ada panggung, kurang panggung, baik itu untuk berbicara, ekspresi atau apapun. Itu karena seumuran saya ya, mungkin yang 90-an itu masih ada efek dari konflik daerah. Kan mengerti, kita penuh dengan, misalnya ada dulu nggak ada yang terkenal di Aceh misalnya. Mengapa? Ada, maksudnya bukan nggak ada yang terkenal, tapi sangat-sangat terbatas. Sekarang alhamdulillah dulu kita sudah damai, kita sudah lama bisa menggunakan, kayak sekarang udah rame, mungkin udah bisa di YouTube, di TikTok dan media-media lain sebagainya. Tapi kok di pemuda 90-an ini masih kurang juga dia ekspresinya, lebih ke yang 2000-an, yang dia 2000-an ke atas, artinya lahirnya 2000-an, yang sekarang usianya sudah 20 tahunan, itu mereka udah eksis. Maksudnya aktualisasi diri yang ya sesuai kemampuan itu sudah menunjukkan, sudah istilahnya udah ada yang bisa kita tonton. Kalau di bawah itu kan nggak ada maksudnya, bukan nggak ada, bukan kita menjudge langsung tidak ada, tapi jika kita perbandingkan dengan yang di Medan, di Jawa atau di lain-lain, di daerah-daerah lain, ya kita kurang misalnya di situ. Makanya komunikasi komunikasi media, berkomunikasi dengan media. Apalagi kalau kita ngobrol tentang dulu perkembangan radio maksudnya kayak radio FM di Aceh sama di luar sana, siapa lebih maju. Apalagi televisi,
kok di sana memang istilahnya kita nggak ada media yang memfasilitasi. Sekarang saya mencoba membuat ini sesederhana mungkin, dan inilah kemampuan saya untuk mungkin ya, saya membuat ini untuk belajar untuk diri sendiri, bukan lebih ke share ini diri sendiri. Mungkin ya 10 tahun ke depan saya lihat ini saya berbicara begini 10 tahun yang lalu. Oke, terima kasih. Jangan lupa kalau menontonnya dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen ya. Jangan lupa kalau memang ini bermanfaat, share untuk kadang kawan-kawan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.